Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fitria dari kelas 2B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam pembuatan video ini, saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah dan menjelaskan tentang surat Al-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah. Bahwasanya dalam prinsip gerakan Muhammadiyah ada makna tentang keyakinan Muhammadiyah atau istilah dengan MKCHN. Makna dan keyakinan dalam prinsip Muhammadiyah pada dasarnya merupakan suatu pusat ideologi bermuhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham Muhammadiyah, dan mis Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan ideologi Muhammadiyah yang keartian dalam memaknai dan memahami tentang nilai aturan agama secara garis besar. Apapun yang akan dikerjakan seluruh warga Muhammadiyah harus menuju kepada majelis takjis yang ditetapkan di Muhammadiyah, dan secara keseluruhan dari makna yang diputuskan dari majelis takjis tersebut tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang tentunya menjadi referensi dasar sebagai satu bukti pengembangan yang nanti akan merumuskan dalam berbagi masa bentuk hukum yang tentunya ini akan menjadi dasar landasan dalam beraktivitas beramal beribadah pada seluruh warga Muhammadiyah. Sedangkan misi Muhammadiyah dalam warga Muhammadiyah berbangsa dan bernegara tentunya dengan kehadiran Muhammadiyah ini berharap dan berkeinginan menjadi bangsa yang makmur. Muhammadiyah adalah gerakan Islam bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat menjadikan hamba yang berfungsi taat keras kepada Allah. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam surat tersebut menjelaskan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah kepadanya. Beribadah berarti menyadari dan mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah yang harus tunduk mengikuti kehendaknya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah muhdah atau murni dan ibadah amnah atau umum. Ibadah murni yaitu ibadah yang telah ditentukan maupun hadis yang tidak boleh diubah, ditambah, dan dikurangi. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Nah, kalau ibadah umum itu pengabdian yang dilakukan oleh manusia yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan hidup yang dilaksanakan dalam konteks mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap insan tujuan hidupnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena jiwa yang memperoleh keridhaan Allah adalah jiwa yang berbahagia, mendapat ketenangan, terjauhkan dari kegelisahan dan kesenggeraan batin. Sedangkan di akhirat kelak kita akan memperoleh imbalan surga dan dimaksudkan dalam kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Selama hidup di dunia, manusia waktu beribadah, menghambakan diri kepada Allah, seluruh aktivitas hidupnya harus diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Apa-apa yang dilakukan manusia sejak bangun tidur sampai akan tidur harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang dimaksud dari surat tersebut yaitu bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah memiliki dua makna, yaitu menggantikan dan menguasai. Makna menggantikan dapat kita lihat dari ayat 30 surat Al-Baqarah ini. Manusia ditunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Allah dalam mengolah bumi sekaligus memakmurkannya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini. Tanggung jawab untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya dan menggunakannya dengan baik secara sarana untuk beribadah kepada Allah. Makna khalifah yang kedua adalah menguasai. Makna ini dapat kita temui dalam kata khalifah
yang terdapat dalam surat Al-Asad ayat 26 yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti bahwa hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah." Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di bumi dengan arti menjadi penguasa di kalangan Bani Israel. Terdapat perselisihan. Nabi Daud selaku penguasa diperintahkan untuk memberikan keputusan dengan adil. Selaku pengusaha, seorang khalifah dituntut untuk senantiasa berbuat adil kepada masyarakatnya. Ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa akan memberikan akibat buruk bagi korbannya dan masyarakat secara umum. Terlepas dari kedua makna khalifah, manusia menempati kedudukan istimewa di muka bumi ini. Bukan berarti manusia diistimewakan kemudian boleh berbuat semaunya, melainkan sebaliknya. Kedudukan istimewa manusia menurut kearifan dan tanggung jawab besar terhadap alam dan masyarakatnya. Amanah ini merupakan tugas bagi semua manusia. Dengan demikian, setiap manusia harus melaksanakan tugas tersebut dan dengan sebaik-baiknya. Melakukan tindakan yang dapat merusak alam menyebabkan manusia lalai terhadap tugas yang diembannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.